Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alistina Kumaria, NIM 190311100085 dari kelas C Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Donojoyo Madura. Saya di sini untuk memenuhi tugas praktikum Bioekologi Organisme Pengganggu Tanaman atau BOPT acara 3 tentang gejala simptomatik. Langsung saja kita ke pembahasan tentang gejala simptomatik. Simptomatik merupakan bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membandingkan gejala penyakit yang terdapat pada tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok, yaitu yang pertama, gejala nekrotik, yaitu disebabkan karena adanya kerusakan pada sel dan bagian sel atau selnya mati. Yang kedua, gejala hipoplastis, yaitu disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Dan yang ketiga, yaitu gejala hiperplastis, yaitu disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi dari biasanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang terdapat pada gejala nekrotik, yaitu yang pertama nekrose. Nekrose merupakan matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu, sehingga membentuk bercak-bercak berwarna hitam atau coklat yang kemudian menjadi kelabu keputih-putihan. Yang kedua, kloros atau menguning, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Yang ketiga, perforasi, yaitu gejala nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga berbentuk lubang-lubang. Yang keempat, kanker, yaitu matinya sekumpulan sel pada bagian-bagian yang berkayu yang bersifat setempat. Yang kelima, eksudasi atau pendarahan, yaitu keluarnya substansi tertentu dari bagian tumbuhan karena serangan suatu penyebab penyakit. Dan yang keenam, busuk atau rotting, yaitu gejala nekrose yang biasanya dipakai untuk bagian-bagian tumbuhan yang tebal seperti buah, batang, akar, ataupun umbi. Gejala busuk ini disebabkan oleh beberapa patogen yang berbeda, sehingga gejala busuk ini dibedakan menjadi 2, yaitu gejala busuk basah dan gejala busuk kering. Berikut ini merupakan contoh tanaman yang terkena penyakit nekrose, yaitu pada tanaman cabai jamu atau Piper retrofractum. Penyebab dari penyakit nekrose pada tanaman cabai jamu yaitu disebabkan karena adanya serangan dari nematoda Rhotylensus simili. Nekrose merupakan matinya sel atau sekumpulan sel yang menyebabkan terbentuknya bercak-bercak berwarna coklat atau hitam yang kemudian menjadi kelabu keputih-putihan. Tingkat serangan penyakit nekrose pada tanaman cabai jamu tergolong sedang. Kemudian contoh yang kedua yaitu tanaman cabai jamu atau Piper retrofractum yang terkena penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum sp. Penyakit antraknosa merupakan penyakit yang banyak menyerang dalam berbagai tanaman cabai, terutama pada tanaman cabai jamu. Penyakit ini menyerang tanaman dengan gejala pada daun, batang, dan juga buah, serta juga menyebabkan kerusakan buah yang sudah matang di lapang. Penyakit ini bergejala mati pucuk yang berlanjut ke bagian tanaman sebelah bawah, di mana daun, ranting, dan cabang menjadi kering berwarna coklat kehitam-hitaman. Pada praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tanaman cabai jamu atau Piper retrofractum terserang oleh 2 penyakit, yaitu yang pertama penyakit nekrose dan yang kedua penyakit antraknosa. Tingkat serangan pada penyakit nekrose tergolong sedang dan untuk tingkat serangan pada penyakit antraknosa tergolong rendah.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.